1. Berdirinya Daulah Umayyah. Setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan umat Islam beralih kepada Daulah Umayyah. Dinasti ini menjadi kerajaan Islam pertama yang menerapkan sistem pemerintahan turun-temurun. Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi. Pusat pemerintahan berada di Damaskus, berdiri setelah berakhirnya pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sistem pemerintahan berubah dari pemilihan khalifah menjadi sistem monarki atau kerajaan. Wilayah Islam berkembang sangat luas hingga Spanyol di barat, India bagian barat di timur. Adapun kontribusi Daulah Umayyah adalah pembangunan administrasi pemerintahan, pengembangan sistem pos dan komunikasi, pembangunan masjid-masjid besar, penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Pesan yang dapat diambil adalah perluasan wilayah harus diiringi dengan pengelolaan pemerintahan yang baik agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Kedua, Umar bin Abdul Aziz. Di antara para khalifah Umayyah, terdapat seorang pemimpin yang terkenal karena keadilan dan kesederhanaannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah tahun 717 hingga 720 Masehi. Dijuluki Khalifah Rasyidin kelima, memimpin dengan jujur, amanah, dan sederhana, mengembalikan harta negara yang diperoleh secara tidak adil, menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap non-Arab yang masuk Islam. Prestasi Umar bin Abdul Aziz diantaranya yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki sistem zakat, memerangi korupsi, dan mendorong pengumpulan dan pembukuan hadis Nabi. Adapun nilai keteladanannya adalah jujur, adil, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pesan pembelajaran yang dapat diambil adalah seorang pemimpin yang amanah akan membawa kemakmuran bagi masyarakatnya. 3. Berdirinya Daulah Abbasiyah. Setelah runtuhnya Daulah Umayyah, muncul kekhalifahan baru yang membawa Islam menuju puncak kejayaan ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi. Didirikan oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Khalifah pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Baghdad, Irak. Adapun faktor kemajuan Daulah Abbasiyah adalah dukungan masyarakat yang luas, letak Baghdad yang strategis, dan perhatian besar terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ciri khas Abbasiyah yakni fokus pada pengembangan ilmu, mendorong penerjemahan karya-karya ilmiah, menjadi pusat peradaban dunia. Pesan pembelajaran yang dapat diambil adalah kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh perhatian terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Baitul Hikmah. Salah satu simbol kejayaan Islam pada masa Abbasiyah adalah berdirinya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah didirikan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan berkembang pesat pada masa Al-Ma'mun. Berfungsi sebagai perpustakaan besar, pusat penelitian, pusat penerjemahan buku, tempat diskusi ilmiah. Adapun kegiatan di Baitul Hikmah antara lain menerjemahkan karya Yunani, Persia, dan India ke bahasa Arab, mengembangkan ilmu matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Dampak adanya Baitul Hikmah yakni menjadikan Baghdad pusat ilmu dunia dan mendorong lahirnya banyak ilmuwan muslim. Pesan pembelajaran yang dapat diambil adalah membaca, meneliti, dan berdiskusi merupakan kunci kemajuan peradaban. 5. Perkembangan ilmu pengetahuan. Masa Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan Islam karena perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Masa perkembangan Daulah Abbasiyah terjadi pada berbagai bidang diantaranya. Di bidang kedokteran, rumah sakit mulai berkembang dan muncul berbagai buku kedokteran. Di bidang matematika, pengembangan aljabar dan penggunaan angka nol. Di bidang astronomi, pembuatan observatorium dan pengamatan benda langit. Di bidang geografi,
pemetaan wilayah dunia, dan pengembangan ilmu pelayaran. Di bidang filsafat, kajian logika dan pemikiran berkembang pesat. Adapun faktor kemajuan Daulah Abbasiyah adalah dukungan pemerintah, semangat mencari ilmu, dan interaksi dengan berbagai bangsa. Pesan pembelajaran yang dapat diambil adalah ilmu pengetahuan berkembang ketika masyarakat memiliki budaya belajar yang kuat. 6. Peran ilmuwan Muslim. Kemajuan Islam tidak lepas dari peran para ilmuwan Muslim yang menghasilkan berbagai penemuan penting. Tokoh-tokoh ilmuwan Muslim diantaranya adalah Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar yang mengembangkan ilmu matematika, Ibnu Sina, ahli kedokteran dan menulis kitab Al-Qanun fi At-Tib, Al-Biruni, ahli astronomi dan geografi, Jabir bin Hayyan, Bapak Kimia, Ibnu Khaldun, pelopor ilmu sosiologi dan sejarah. Kontribusi mereka antara lain menjadi dasar perkembangan ilmu modern dan karya-karyanya dipelajari di berbagai universitas dunia. Pesan pembelajaran yang dapat diambil adalah prestasi besar lahir dari semangat belajar, kerja keras, dan ketekunan. 7. Peradaban Islam. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaan ketika ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, dan agama berkembang secara seimbang. Unsur kemajuan peradaban Islam antara lain di bidang pendidikan, banyak madrasah dan perpustakaan berdiri. Di bidang ekonomi, perdagangan berkembang pesat dan jalur perdagangan internasional terbentuk. Di bidang arsitektur, berdirinya masjid dan bangunan megah dan seni kaligrafi berkembang. Di bidang sosial dan budaya, toleransi antar bangsa dan pertukaran ilmu dan budaya. Adapun faktor kejayaan umat Islam adalah berpegang pada Al-Quran dan hadis, menghargai ilmu pengetahuan dan kerjasama antar umat. Hikmah bagi generasi saat ini yakni menumbuhkan semangat belajar, mengembangkan inovasi, dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Memanfaatkan teknologi untuk kemajuan umat. Masa keemasan Islam mengajarkan bahwa kejayaan suatu peradaban tidak hanya dibangun oleh kekuatan politik, tetapi juga oleh ilmu pengetahuan, akhlak, dan semangat belajar. Sebagai generasi muda, mari meneladani para ilmuwan dan pemimpin Islam untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.